Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Lanjut. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum acara ke-6 mengenai Navigation Bottom Tabs React Native. Nah, untuk pembuatan bottom tabs navigation ini dimulai dengan menjalankan metronya terlebih dahulu pada project, kemudian menjalankan emulator, dan kemudian pada dokumentasi React Navigation kita cari script untuk menginstal bottom tabs-nya. Nah, selanjutnya kita install bottom tabs-nya terlebih dahulu di terminal menggunakan kode npm install React Navigation Bottom Tabs. Nah, jika berhasil akan seperti ini tampilannya. Kemudian selanjutnya adalah membuat file JavaScript Bottom Tabs Navigation. Jadi kita bikin file Bottom Tabs Navigation formatnya JavaScript di folder page. Selanjutnya kita perlu menampilkan atau menambahkan API definition. Nah, kita kembali lagi ke dokumentasi, lalu pada bagian API definition ini kita copy scriptnya, lalu kita tambahkan ke file bottom tabs navigation.js. Oke, jadi seperti ini kita pastekan di sini. Lalu, ya ini tampilannya. Di sini kita import beberapa komponen mulai dari text, view, navigation container, lalu ada create bottom tab navigator. Untuk web view nanti akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu ada deklarasi untuk halaman-halaman atau screen yang akan ditampilkan di dalam bottom tabs navigation-nya nanti. Seperti ini ada contohnya yang default itu ada home screen dan setting screen. Kemudian saya menambahkan satu lagi halaman baru yaitu info screen. Nanti akan otomatis navigation-nya bertambah menjadi 3 sesuai jumlah screen yang ditambahkan di dalam bottom tabs navigation-nya. Jadi mulai ada home screen, setting screen, dan info screen. Lalu kita juga perlu mengimport halaman bottom tabs navigation di dalam file index.js. Jadi di bagian sini kita import, tujuannya untuk supaya ketika aplikasinya kita jalankan nanti akan menampilkan halaman dari bottom tabs navigation. Jika kita ingin menampilkan halaman error, nanti tinggal kita ubah aja di sini menjadi error atau ke halaman home default. Kita juga bisa ubah di sini jadi app seperti itu, seperti acara sebelumnya. Lalu jika sudah, tadi juga sempat terjadi error, tapi sudah menemukan solusinya bersama-sama. Alhamdulillah, jadi kita perlu menginstal React Navigation Native lagi, kemudian kita install juga beberapa komponen yang utama itu React Native Screen. Tapi ada juga tambahan yang lain, ini adalah scriptnya, npm install React Native Reanimate, Gesture Handler, Native Screen, Save Area Context, dan Max View. Setelah itu kita build lagi ya, run emulatornya lagi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilan awalnya akan seperti ini. Ya. Jadi ini tampilan awalnya masih 2 ya, karena belum saya tambahkan lagi untuk screen yang baru, yang info screen. Jadi masih 2 seperti ini. Kemudian pada selanjutnya kita coba untuk mengedit beberapa komponen di dalam file bottom tabs navigation ini. Jadi di halaman home screen tadi awalnya saya ubah teksnya, jadi seperti ini tampilnya, nanti akan tertampil apa saja yang kita ubah di situ. Misalnya seperti ini, semoga dapat terlihat.
Ini ada sebentar. Ini tampilannya, aplikasinya Pramita. Kemudian kita bisa tambahkan screen baru seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu juga kita bisa ubah teksnya. Jadi ya seperti ini contohnya. Tapi ketika kita menambahkan screen baru, kita juga perlu memanggil atau return di sini, tab screen infonya supaya dapat tertampil. Lalu setelah itu kita coba menambahkan web view. Nah, web view ini dapat digunakan untuk istilahnya menampilkan suatu halaman web ke dalam aplikasi mobile atau ke aplikasi Android yang kita buat. Nah, cara yang pertama kita buka dokumentasinya, lalu melakukan install React Native Web View. Kita install di terminal seperti ini, npm install save React Native Web View. Lalu setelah sudah, kita perlu import web view from React Native Web View ke halaman bottom tabs navigation. Jadi kita tambahkan seperti yang tadi saya jelaskan di sini, kita import web view from React Native Web View. Oke, setelah itu di halaman home screen kita bisa perlu mengatur stylenya supaya halaman web yang kita import atau kita akan tampilkan itu bisa tertampil di dalam aplikasi mobile milik kita. Jadi di bagian home screen ini stylenya kita ubah width menjadi 100%, height-nya juga 100%. Lalu di sini kita ada web view source URI. Jadi kita tambahkan URI atau sumber dari web yang akan kita tampilkan ini adalah React Native defaultnya halaman website resmi dari React Native di halaman home screen. Dan pada setting screen saya tambahkan masih sama, stylenya diubah menjadi width-nya 100, height-nya 100% juga, 100%. Lalu saya tambahkan di sini URL salah satu playlist di Spotify milik saya. Baik, seperti itu. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Jadi, sebentar. Oke. Jadi, nah ini halaman infonya masih sama ya, karena tidak saya ubah, masih kita ubah. Nah, akan berubah. Kemudian pada bagian home di sini sesuai URL-nya ya, React Native Development seperti ini. Oke. Nah, jika kita klik, nanti kita bisa otomatis diarahkan ke halaman yang kita klik. Oke, sebentar. Nah, untuk bagiannya setting screen, nah jadi ini untuk bagian setting screen halaman playlist milik saya di Spotify. Oke. Saya nggak tahu apa bisa berjalan. Oh iya. Jadi bisa otomatis berjalan. Ini di HP saya, lagunya bisa terputar. Ya, baik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembuatan bottom tabs navigation dan web view dalam aplikasi mobile React Native. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum yang telah membimbing. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.